Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara semua yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini adalah hari pertama kita memasuki doa sepekan dalam rangka menyambut hari Pentakosta. Tapi mungkin dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu semuanya, karena saya meyakini Tuhan ada bersama dengan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara semua berada, Tuhan ada bersama dengan kita, dan setiap doa yang kita panjatkan pasti Tuhan mendengar dan akan menjawabnya tepat pada waktunya. Saat ini kita mau sama-sama memulai ibadah doa kita di hari pertama dengan keyakinan bahwa Roh Kudus akan hadir bersama dengan kita. Roh Kudus akan menyucikan hati kita dan akan memberkati kita semua. Kita mau sama-sama katakan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, Bapa, biar Engkau yang akan kuduskan tempat ini, Engkau yang akan kuduskan hati kita, karena kita mau sama-sama sambut Tuhan di dalam doa sepekan ini. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan lagu ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus. Biar Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kita mau sama-sama katakan kembali lagu ini dengan yakin. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus. Biar Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama sungguh mempersiapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kita mengundang Roh Kudus untuk datang. Roh Kudus yang akan datang dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, dimanapun Bapak Ibu berada, tapi kita mau yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Bapak, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Bersyukur Tuhan untuk waktu yang Engkau janjikan bagi kami Bapak. Saat ini kami berterima kasih kalau Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami sama-sama berdoa dalam rangka menyambut hari Pentakosta, dalam ibadah rangkaian doa sepekan ini. Dan kami sungguh mau datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang mau menerima firman, dengan hati yang mau memuji Tuhan. Tuhan, tolong Kau yang akan pimpin ibadah doa kita pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami yakin Tuhan ada bersama dengan kita berapapun kita yang berada, 2-3 orang kami yakin Kau ada bersama dengan kita Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami siap memulai doa kita di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya, amin. Bapak Ibu semuanya, saat ini kita mau menaikkan sebuah pujian. Kita mau sungguh-sungguh menyerahkan segenap hati kita, segenap tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kepada Tuhan. Kita mau undang Roh Kudus datang bersama dengan kita, dan kita pun juga mau memperbaharui hati kita, biar kita setelah doa sepekan ini kita menjadi baru kembali. Ada Roh Kudus bersama dengan hati kita. Kita mau katakan, selidikilah hatiku dengan kuasa firman.
selamanya kita akan mencintai Tuhan. Kita akan perbarui hati kita. Kita akan undang Roh Kudus dalam hati kita. Sehingga kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, tapi kita yakin ada Roh Kudus bersama dengan kita sebagai penghibur kita. Kita mau katakan sekali lagi refnya. Setelah itu kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Beri tanda di tubuhku sebagai milikmu Tuhan, sebagai kepunyaanmu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Ku cinta Engkau, ku cinta Engkau Yesus selamanya. Sekali lagi kita mengatakan, ku cinta Engkau Yesus selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Saat ini kami mau datang Tuhan kembali ke hadirat-Mu. Kami mau sama-sama siapkan telinga kami, mempersiapkan hati kami untuk kami menerima firman. Biar firman apapun yang diperkatakan itu
boleh tertanam di hati dan pikiran kami masing-masing. Dan biarlah firman itu boleh kami aplikasikan di kehidupan kami masing-masing Bapa. Berkati Bapak Gembala yang akan membawakan firman. Biar Tuhan yang akan memberikan hikmat urapan khusus daripada Tuhan. Sehingga sungguh ini perkataannya itu semua sungguh berasal dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini, di mana kita bersama-sama bersekutu di rumah kita masing-masing dalam rangka doa 10 hari sebagaimana yang biasa dilakukan oleh gereja-gereja Pantekosta setelah hari kenaikan Tuhan. Dan malam hari ini adalah malam pertama, ya, terkenal dengan doa menjelang Pantekosta. Puji Tuhan, saudaraku, yang tujuannya tidak lain supaya selama 10 hari ini kita berdoa khusus untuk kepenuhan Roh Kudus. Itu yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan di loteng Yerusalem. Nah, perlu saudara ketahui bahwa doa 10 hari ini tidak meminta supaya Roh Kudus memenuhi kita selama 10 hari ini. Jangan keliru saudaraku. Bahwa kalau kita rindu dan ingin dipenuhi Roh Kudus itu tidak tunggu 10 hari. Setiap hari kapanpun kita bisa minta. Kita bisa supaya Tuhan sendiri memenuhi kita yang rindu. Betul-betul rindu. Jadi jangan berpikir itu akan terwujud dalam sembahyang 10 hari. Ini mengingatkan kita, meringati kita. Di mana pada waktu setelah Pantekosta, selama 10 hari murid-murid Tuhan disuruh kumpul. Ya, disuruh kumpul bersama-sama. Haleluya. Ya. Firman Tuhan malam hari ini tujuan utama agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Apa maknanya? Nah, Rasul Paulus dalam surat Roma pasal ke-8 ayat ke-5 dengan tegas dia katakan begini. Surat Roma pasal ke-8 ayat ke-5, 6 dan 7. Roma 8 ayat 5, 6 dan 7. Demikian bunyinya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, ini ya. Kalau kita hidup menurut daging, yang kita pikirkan adalah hal-hal yang dari daging. Tapi tekankan, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ini pesan Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Jangan sampai kita dipenuhi Roh Kudus, tapi pikirannya tidak sinkron. Ya. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita harus memikirkan hal-hal yang dari roh. Kenapa? Ayat 6 bilang apa? Karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah ini, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus,
yang kita pikirkan adalah hal-hal yang dari roh. Ya, dengan jelas Rasul Paulus katakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Dan mereka yang hidup menurut roh, roh guru besar, memikirkan hal-hal yang dari roh. Jelas. Haleluya. Ya. Kita diingatkan, saudaraku, diperingatkan betul-betul. Ayat ke-6. Karena apa? Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, ini kan yang kita dambakan. Ini yang kita dambakan supaya hidup kita ini damai, hidup kita ini damai sejahtera, ya, hidup di dalam roh. Dan kalau kita minta supaya dipenuhi Roh Kudus tapi hidup kita nuruti kedagingan, ya nggak cocok. Ya. Karena apa? Ayat 7 diberikan penjelasan oleh Rasul Paulus. Ya, ayat 7, Roma 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Ya, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin. Adik-adik saudaraku, di dalam hari-hari ini kita berdoa supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Tapi betul-betul pikiran kita betul-betul ingin rindu melakukan apa yang dia lakukan. Dia inginkan. Jangan sampai keinginan kita, keinginan daging, tapi kita minta dipenuhi Roh Kudus. Tidak mungkin. Ya. Sebab tadi dikatakan, orang yang memikirkan kedagingan adalah perseteruan dengan Allah. Saya garis bawah ini. Ayat 7 dengan jelas dan gamblang. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Haleluya, saudaraku. Biar firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita dalam suasana doa bersama kerinduan karena Roh Kudus. Kita harus sadar. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kalau kita ingin melayani Tuhan, biar perkara kedagingan kita singkirkan dalam nama Yesus. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Haleluya. Bahkan kalau kita dipenuhi Roh Kudus seperti yang kita rindukan, seorang hamba Tuhan yang contohnya jelas yaitu Petrus dan Yohanes. Ya. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal keempat ayat 29 dan 30. Kisah Rasul pasal 4 ayat 29 dan 30. Ini peristiwa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Dia berdoa begini. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ini Petrus dan Yohanes lagi dalam ancaman. Dia ingin supaya dia dapat mengatasi. Dia minta supaya dia rindu. Supaya mendapat keberanian. Nah, ini dimungkinkan kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita berani. Apa-apa? Dan sekarang katanya, ya Tuhan, lihatlah
bagaimana mereka mengancam kami. Mereka lagi diancam. Dan dia minta, berikan kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Itu tujuannya. Kita dipenuhi Roh Kudus itu tujuannya adalah tidak lain supaya kita berani memberitakan firman, berani menjadi saksi. Itu intinya. Ya, jangan sampai kita minta dipenuhi Roh Kudus lalu kita pamer. Ini loh aku bisa bahasa roh dan segala macam. Tujuan utama supaya kita ini berani menjadi saksi. Berani memberitakan firman. Bahkan lebih jauh dalam ayat 30 bilang apa? Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Perhatikan saudara. Ya, agar supaya ulurkan tanganmu, tangan Tuhan, untuk menyembuhkan. Kalau kita berdoa untuk orang sakit, ya, untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. Oleh siapa? Nama Yesus. Bukan nama pendetanya. Ya. Bukan nama pendeta yang dipamerkan. Oh, dia bisa menyembuhkan. Oh, bukan. Kalau kita bisa melakukan, bukan nama pendeta tapi nama Yesus. Hamba-Mu yang kudus. Nah, ini. Bagaimana kita bisa lakukan ini kalau hidup kita enggak kudus? Bagaimana kita lakukan perkara-perkara yang luar biasa kalau hidup kita enggak karu-karuan? Hidup kita masih dipenuhi kedagingan. Enggak mungkin. Jelas ini Rasul Paulus. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus. Nama Yesus. Hamba-Mu yang kudus. Kalau Petrus dan Yohanes tidak kudus, tidak berani ngomong seperti ini. Nah, ini pembelajaran buat kita. Di hari-hari ini kita betul-betul rindu supaya Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Ada tujuannya. Untuk bisa menjadi saksinya. Untuk bisa memberitakan firman-Mu. Dan untuk mengadakan perkara-perkara yang ajaib. Oleh Yesus. Segala kesembuhan, segala pertolongan bukan karena hebat kita. Tapi oleh Yesus. Oleh Yesus melalui hamba-Mu yang kudus. Inilah ayat yang singkat. Agar kita di dalam hari-hari ini betul-betul kita mengoreksi hidup kita. Betul-betul hidup kita ini benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus. Ya, tidak hidup dalam kedagingan. Seperti tadi diungkap oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Demikian juga Kisah Rasul pasal 4 ini. Ayat 29-30 jelas-jelas pengalaman yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Di saat dia menghadapi kesulitan, ancaman, dia mohon agar dia berani. Maka Roh Kudus memberi keberanian untuk memberitakan firman. Kiranya Tuhan memberkati buat renungan singkat ini dalam melandasi doa-doa kita selama 10 hari ini. Mulai dari malam hari ini, kita betul-betul rindu supaya Tuhan pakai kita menjadi saksinya. Melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Oleh Yesus, bukan oleh kami. Bukan oleh hamba-hamba Tuhan, bukan. Tapi oleh Yesus. Melalui kami sebagai hamba-Mu yang kudus. Itu intinya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih malam hari ini. Untuk kali pertama ini kami bersama-sama boleh berkumpul
di keluarga kami masing-masing, sehubungan dalam doa Pentakosta selama 10 hari yang dimulai malam hari ini. Biar firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami dengar, metrekkan dalam hati kami masing-masing. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing Tuhan, biar kami sungguh-sungguh mengerti akan makna doa 10 hari ini. Dan doa 10 hari ini bukan berarti hanya doa 10 hari ini tok kita menerima kebenaran Roh Kudus. Tapi setiap hari dimanapun kami berada, kalau kita rindu sungguh-sungguh minta supaya Tuhan memenuhi kami dengan Roh Kudus, dapat kita lakukan. Sebagaimana tadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Roma, agar hidup kita ini hidup yang sungguh-sungguh, tidak hidup dipengaruhi oleh kedagingan kami. Tapi kami betul-betul hidup menurut Roh Kudus. Demikian juga Tuhan, biar kami boleh melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bahkan kami boleh mempunyai keberanian untuk menyampaikan firman-Mu, menyampaikan kebenaran sabda-Mu melalui hamba-Mu. Yang jelas, sebagaimana ungkapan Rasul Paulus, sebagaimana ungkapan kisah Rasul tadi, melalui hamba-Mu yang kudus, yang dilakukan oleh Yesus untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kesembuhan-kesembuhan yang dilakukan kami, itu bukan karena hebatnya kami, tapi karena Yesus. Demikian juga, kiranya kami pakai, kiranya Engkau sendiri memakai kami Tuhan, untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena Yesus. Terima kasih. Sempurnakan firman-Mu malam hari ini, sehingga kami boleh mengerti dan menyadari bahwa kami harus hidup menurut Roh dan tidak menurut kedagingan kami. Sebab kalau hidup kami dengan kedagingan itu artinya perseteruan dengan Allah. Dan mustahil kami dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib, sebagaimana yang diungkapkan oleh kisah Rasul ini Tuhan. Terima kasih, segala puji bagimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara semua yang kekasih dalam Tuhan. Firman yang telah didengarkan mengingatkan kita bahwa sungguh sangat penting Roh Kudus ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Biar setiap apapun yang kita lakukan dan kerjakan, kita minta pimpinan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus untuk kehidupan kita, sehingga kita bisa menjalaninya dengan sukacita yang daripada Tuhan. Saat ini kita mau memulai doa syafaat kita, tapi sebelumnya kita mau undang Roh Kudus. Kita mau sungguh-sungguh undang kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita mau minta diurapi kembali dengan minyak yang baru. Kita mau sungguh dengan hati yang tulus kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Kita mau katakan lagu sama-sama. Tuhan, biarlah Roh Kudus bisa datang untuk mengurapi kita dan membebaskan setiap hal-hal yang tidak baik di kehidupan kita. Kita mau bebaskan, lepaskan semua itu. Haleluya. Kita mau katakan, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kita mengundang Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, hadir saat ini dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, kita mengundang Roh Kudus hadir bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu Saudara semua yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan memulai doa syafaat kita. Doanya mungkin sedikit berbeda. Bapak Ibu Saudara semua, sebentar saya akan bacakan 2 pokok doa yang akan kita bawakan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara semua bisa berdoa masing-masing di rumahnya masing-masing. Baik, mungkin pokok doa yang pertama dibawakan oleh siapa dan yang kedua oleh siapa. Saya akan memberikan limitasi waktu sebanyak 4 menit. Kita berdoa sama-sama dengan cara masing-masing di rumahnya. Kita akan memulai pokok doa yang pertama. Kita mau memohon kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan ekstra di saat sekarang ini, terutama untuk seluruh jemaat Paturyani, Trate, Suryani, dan Cimahi. Dan kita mau minta kehadiran Tuhan memberikan sukacita dan pengharapan. Meskipun saat ini kita mungkin ada yang tidak melakukan aktivitas di rumah saja, tapi sungguh kita mau minta sukacita daripada Tuhan dan pengharapan yang tidak henti-hentinya. Untuk pokok doa yang kedua, kasus COVID-19 di dunia yang masih tinggi, agar dunia mau sungguh-sungguh mohon ampun kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berharap meminta pertolongan kepada Tuhan. Ini sungguh sangat penting sekali bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, tapi kita yakini biar Tuhan campur tangan sehingga kasus COVID-19 ini bisa segera berakhir. Baik Bapak Ibu, saat ini saya persilakan semuanya untuk berdoa masing-masing di rumahnya masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa.
Amin, Bapak Ibu Saudara semua. Saya yakin Tuhan akan mendengar doa kita dan Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktu Tuhan. Di waktu itu adalah waktu yang terbaik bagi Tuhan dan bagi kita semua umat-umat Tuhan. Saat ini kita mau mengakhiri ibadah doa kita pada malam hari ini. Saya meyakini bahwa Bapak Ibu semua diberkati dan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita di hari-hari esok, hari-hari ke depan. Roh Kudus akan bersama dengan kita. Kita mau tutup ibadah doa ini sebelum kita mau katakan bahwa satu hal yang sangat kita rindu saat ini, kita bersekutu dengan Tuhan, kita tinggal di dalam hadirat-Nya, biar Roh Kudus yang akan menjamah setiap hati Bapak Ibu Saudara semua. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Oh Tuhan. Sebentar Bapak Gembala akan menutup ibadah doa kita pada malam hari ini dan akan membawakan doa berkat. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan. Oleh kemurahan-Mu kami bersama-sama boleh mengakhiri persekutuan doa kepenuhan Roh Kudus 10 hari yang dimulai malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini, itulah isi hati-Mu bagi kami. Agar kami betul-betul menjadi orang yang rindu, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan itu jelas akan hidup kami tidak menurut kedagingan kami. Tapi hidup kami mau menurut Roh-Mu.
melakukannya apa yang menjadi kerinduanmu. Demikian juga kami percaya, kalau kami sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, maka perkara-perkara yang ajaib Kau izinkan terjadi melalui kami. Sebab yang berbuat, yang melakukan adalah Yesus sendiri. Kami hanya sekedar alat. Hurapi kami sekalian yang hadir Tuhan. Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Meskipun kami di dalam rumahnya. Bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu. Kuduskan dan sucikan kami semuanya. Setiap pribadi yang mendengar firman-Mu malam hari ini, sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Tidak hidup di dalam kedagingan. Pasti kami percaya, Kau pakai kami luar biasa. Terima kasih. Segala pujian bagi-Mu. Sekali lagi Tuhan, meteraikan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan berpisah kembali ke kamar kami masing-masing. Kami doa mohon berkat-Mu melalui ini Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah, damai sukacita, damai sejahtera. Keberkatan yang melimpah, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam Putranya yang tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.